Hello students, how are you today? I hope you all are fine. We met again in my class with me, Ma'am Cherry. Now we will learn about degrees of comparison. Join us students. Degree of comparison. The following are expressions to ask about and state comparison between people, animal, and objects. Anak-anak, apakah degree of comparison itu? Yang dimaksud dari expression degree of comparison itu adalah tingkat perbandingan untuk membandingkan orang, binatang, dan benda. Degrees of comparison atau tingkat perbandingan tersebut akan berhubungan dengan adjektif atau kata sifat. Misalnya, short yang berarti pendek, long yang berarti panjang, tall yang berarti tinggi, happy yang berarti bahagia, dan lain sebagainya. Oke, students. Saya di sini akan memberikan contoh membandingkan dua benda. Ma'am Tere will compare with two things, two objects. I have two ruler A and ruler B. Kamu lihat di sini ada panjang dan pendek. So, I compare it. Ruler A is longer than ruler B. Ruler A is longer than ruler B. Jadi penggaris A ini lebih panjang daripada penggaris B. Sekarang saya balik. Ruler B is shorter than ruler A. Ruler B is shorter than ruler B. Jadi penggaris B lebih pendek daripada penggaris A. Ya, dengan menggunakan kata adjektif tadi ada long, dengan komparatif menjadi longer than, lebih panjang daripada. Shorter than, lebih pendek daripada. Oke ya, nanti setelah ini akan Ma'am Tere berikan bagaimana polanya untuk membuat kalimat. Oke, selanjutnya tadi sudah ada contoh dua penggaris. Sekarang contoh lagi. Ma'am Tere has two books, mempunyai dua buku. Kita bandingkan ya. We will compare it. This book and that book. Berarti ini lebih besar, ini kecil. Besar apa bahasa Inggrisnya? Big. Kecil, small. Okay, we will compare. This book is bigger than that book. This book is bigger than that book. Buku ini lebih besar daripada buku itu. Sekarang dibalik. That book is smaller than this book. That book is smaller than this book. Jadi buku ini lebih kecil daripada buku itu. Jadi pemakaiannya dengan bigger than, smaller than. Oke, jelas ya anak-anak ya. Habis ini kita akan melihat
pola kalimat yang akan Mem Tere berikan. Anak-anak, setelah tadi melihat contoh benda untuk membandingkan dua benda, sekarang kita akan bahas tentang one syllable adjective. Seperti yang sudah Mem Tere terangkan tadi, bahwa degrees of comparison itu berhubungan dengan adjektif atau kata sifat. Nah, one syllable adjective di sini adalah kata sifat yang hanya satu suku kata. Di dalam degrees of comparison itu dibagi tiga, yaitu positif, komparatif, dan superlatif. Sekarang dilihat old. Satu suku kata kan itu old, itu komparatifnya older, itu lebih tua. Kemudian superlatifnya the oldest, paling tua. Sehingga pada komparatif itu pada kata sifat yang hanya satu suku kata itu ditambah dengan er di belakangnya kata sifat. Untuk superlatifnya di depannya ditambah the dan di belakangnya ditambah est. Jadi old, older, the oldest, tua, lebih tua, paling tua. Big, bigger, the biggest. Besar, lebih besar, dan paling besar. Smart, smarter, the smartest. Pintar, lebih pintar, paling pintar. Long, longer, the longest. Panjang, lebih panjang, paling panjang. Wise, wiser, the wisest. Bijaksana, lebih bijaksana, paling bijaksana. Tall, taller, the tallest. Tinggi, lebih tinggi, dan paling tinggi. Dah paham ya anak-anak, itu hanya beberapa contoh. Nanti anak-anak bisa melihat dari buku paket atau dari mencari di internet apa saja toh yang one syllable adjective. Oke anak-anak, tadi kita sudah bahas tentang one syllable adjective. Nah sekarang ada three or more syllables. Ada 3 atau lebih dari suku kata. Kata sifat yang lebih dari 3 atau suku kata akan berbeda dengan yang satu suku kata tadi ya. Masih dibagi 3, ada positif, komparatif, dan superlatif. Interesting. Nah, itu kan lebih dari 3 suku kata kan? Nah, komparatifnya menjadi more interesting dan superlatifnya menjadi most interesting. Jadi pada komparatifnya ditambah dengan kata more, pada superlatif ditambah dengan kata most. Interesting, more interesting, most interesting. Jadi menarik, lebih menarik, dan paling menarik. Beautiful, more beautiful, most beautiful. Cantik, lebih cantik, paling cantik. Expensive, more expensive, most expensive. Mahal, lebih mahal, paling mahal. Comfortable, more comfortable, most comfortable. Nyaman, lebih nyaman, paling nyaman. Amazing, more amazing, most amazing. Luar biasa, lebih luar biasa, dan paling luar biasa. Diligent, more diligent, most diligent. Rajin, lebih rajin, most, dan paling rajin. Oke, tahu ya untuk perbedaannya ya. Kalau
atau lebih dari suku kata, pada komparatifnya ditambah dengan kata more, pada superlatifnya ditambah dengan kata most. Nah, kita ke irregular adjective, kata sifat yang tidak beraturan. Jadi kalau tadi pada one syllables itu beraturan kan, pada komparatif tambah er, pada superlatif ditambah dengan the, kemudian di belakangnya ditambah est. Kemudian pada 3 suku kata tadi komparatifnya ditambah more dan kemudian untuk superlatifnya ditambah most. Nah, pada irregular adjective itu tidak beraturan. Jadi anak-anak harus hafal karena hanya sedikit untuk yang irregular adjective. Yaitu contohnya good atau well itu komparatifnya menjadi better dan superlatifnya menjadi best. Kemudian bad menjadi worse dan superlatifnya menjadi worse. Bad itu jelek, lebih jelek, paling jelek. Kemudian far itu menjadi farther atau further. Kemudian superlatifnya menjadi farthest atau furthest. Jadi jauh, lebih jauh, paling jauh. Little itu komparatifnya menjadi less, superlatifnya menjadi least. Jadi sedikit, lebih sedikit, dan paling sedikit. Oke ya, itu adalah termasuk yang irregular adjective atau kata sifat yang tidak beraturan. Sentence pattern atau bagaimana kata sifat atau komparatif, superlatif itu digunakan di dalam kalimat. Tadi Mem Tere pada di atas tadi juga sudah memberikan contoh kan. Nah, sekarang pola kalimatnya bisa dilihat seperti ini. Pada one syllable dulu ya anak-anak ya, yaitu subject, to be, plus kata sifat atau adjektif, plus er, plus then, plus objek. Jadi pada komparatif itu tadi kan harus menggunakan er dan selalu menggunakan kata then. Kemudian untuk yang superlatif itu subject, to be, the, plus adjektif, plus est. Contoh kalimatnya, they are smarter than my student. Mereka lebih pintar daripada murid-muridku. Jadi tambah er pada kata sifatnya, kemudian pakai then. Then di situ artinya daripada untuk membandingkan dua benda. Kemudian untuk superlatifnya, they are the smartest. Mereka paling pintar. Sekarang untuk bentuk negatifnya tinggal ditambah not saja pada to be-nya. They are not smarter than my student. They are not the smartest. Kemudian untuk interrogatifnya tinggal to be-nya dipindah ke depan subjek. Are they smarter than my students? Apakah mereka lebih pintar daripada muridku? Are they the smartest? Apakah mereka paling pintar? Oke ya, oke jelas anak-anak bagaimana membuat kalimat dengan menggunakan kata sifat yang one syllable, satu suku kata. Ciri-cirinya ditambah dengan er dan then untuk komparatif karena artinya then itu adalah daripada. Kemudian untuk superlatifnya ada tambahan the di depannya kata sifat dan est di belakangnya yang artinya paling.
Sekarang kita lihat polanya untuk yang more than 3 syllables. Jadi yang lebih dari 3 suku kata. Yaitu subject, to be, more, adjective, then object. Contoh kalimatnya, his car is more expensive than my car. Mobilnya lebih mahal daripada mobilku. Jadi ada more expensive than. Kemudian pada superlatif, subject, to be, the most, plus adjective. His car is the most expensive. Mobilnya yang paling mahal. Dengan kata the most expensive. Expensive itu kata sifatnya, kemudian di depannya adalah dengan kata the most. Untuk negatifnya tinggal ditambah to be plus not. Jadi not-nya ada pada to be. His car is not more expensive than my car. Begitu juga untuk yang superlatif. Not-nya tinggal ditambah pada to be. His car is not the most expensive. Untuk yang interrogatif, to be-nya di depan, dipindah di depan subjek. His car more expensive than my car. Begitu juga untuk yang superlatif. Is his car the most expensive? Nah, anak-anak setelah melihat semua keterangan tadi yang sudah Mem Tere terangkan dari 1 syllable sampai dengan more atau 3 syllable ya. Kita lihat latihannya sedikit saja untuk ngetes kamu aja. Complete the sentences below the using comparative or superlative of the word given. Contohnya, my sister is bla 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 lazy than my brother. Nah, ada kata then di situ berarti nanti menggunakannya komparatif. Cirinya gampang. Jadi ada kata then itu berarti nanti menggunakan komparatif. Maka menjadi my sister is lazier than my brother. Nah, sekarang kamu lihat nomor 1. Valen is diligent in my family. Nah, kalau di situ tidak ada kata then berarti harus bagaimana? Oke, berarti harus superlatif. Diligent di situ adalah tiga suku kata kan? Maka menjadi Valen is the most diligent in my family. Oke, sekarang you look number 2. He is brave than my younger brother. Nah, di situ ada kata then, itu berarti komparatif. Maka menjadi he is braver than my younger brother. You look number 3. Josh's house is big house in this complex. Karena tidak ada kata then di situ, berarti kamu harus menggunakan menggunakan superlatif. Josh's house is the biggest house in this complex. Number 4. This room is beautiful than that one. Nah, bagaimana untuk membuat pola yang benar? Ada kata then dan beautiful di situ adalah lebih dari 3 suku kata, maka menjadi this room is more beautiful than that one. Yang terakhir, the novel is interesting of all. Bagaimana caranya? Menjadi apa? Komparatif atau superlatif? Oke, menjadi superlatif ya, karena tidak ada kata then di situ. The novel is the most interesting of all.
Habis ini nanti dilihat jawabannya tadi betul atau enggak. Kalimatnya bentuknya bagaimana. Oke, kita lihat setelah berikut ini. Nah, anak-anak, kita lihat jawaban soal tadi ya. Nah, bentuknya seperti ini. Valen is the most diligent in my family. He is braver than my younger brother. Joseph is the biggest in this complex. This room is more beautiful than that one. The novel is the most interesting of all. Oke, untuk anak-anak semuanya pasti sudah jelas ya untuk keterangan semuanya yang sudah Mem Tere berikan untuk kalian semuanya. Dan terima kasih untuk yang sudah menonton dan memperhatikan. Semoga aja semuanya bisa bermanfaat untuk anak-anak semuanya sambil melihat soal-soal nanti, bisa mengerjakan soal-soal dari manapun tentang komparatif, superlatif, dan positif. Okay, students, thank you for your attention. See you again next time. But don't forget, click like, share, and subscribe. Bye-bye.